Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irda Yusra SEMSC selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Angelia Monica Putri selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Anggun dan Cairunisa. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang hasil dari penulisan tugas akhir. Susunan acaranya meliputi pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab. Langsung saja mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi kedua yaitu presentasi kepada Anggun Patricia. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir proposal saya, yaitu yang berjudul Analisis Faktor Ketertarikan Turism dalam Pengambilan Keputusan Pembelian pada Aplikasi Mobile Booking Traveloka. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang saya mengambil judul penelitian saya yaitu didasari oleh hal-hal sebagai berikut. Nah, yaitu setiap turis atau wisatawan pasti menginginkan perjalanan wisata yang menyenangkan dan memudahkan mereka dalam setiap langkah perjalanan dan kebutuhan wisata mereka, terutama dalam hal memilih tiket pesawat, memilih akomodasi hotel, dan transportasi, dan lain-lain. Nah, dengan adanya aplikasi mobile tourism ini, pastinya akan memudahkan turis atau wisatawan dalam memenuhi kebutuhan perjalanan wisata yang mereka impikan, tanpa harus ribet dalam mengurus setiap alur perjalanan yang sangat memusingkan. Nah, jika dilihat dari data, dari sekian banyak aplikasi e-tourism yang ada, data menunjukkan bahwa Traveloka berhasil menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi online travel agency terpopuler dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Nah, hal inilah yang mendasari saya untuk memilih Traveloka sebagai objek wisata pada penulisan proposal TA saya ini. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu apa saja produk dan layanan yang disediakan oleh Traveloka, apa saja produk dan layanan dari Traveloka yang membuatnya berbeda dengan aplikasi e-tourism yang lainnya, dan bagaimana upaya Traveloka dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada platform maupun masalah yang terjadi pada pengguna mereka. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui produk dan layanan yang disediakan oleh Traveloka, mengetahui produk dan layanan yang membuat Traveloka itu berbeda dengan aplikasi e-tourism yang lainnya, dan untuk mengetahui bagaimana upaya Traveloka dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada platform maupun pada pengguna mereka. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yaitu terdiri dari 3 manfaat, yaitu untuk bagi penulis sendiri, manfaat bagi penulis yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir penulis serta menambah wawasan penulis dalam sektor perdagangan pada industri pariwisata. Nah, untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang keputusan pembelian online travel agent, terutama melalui aplikasi mobile Traveloka, dan memberikan wawasan yang bersifat mengedukasi. Nah, bagi perusahaan, manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu bisa sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan ke depannya. Nah, itulah manfaat penelitian dari proposal saya.
Selanjutnya, landasan teori. Untuk landasan teori yang saya gunakan, yaitu saya mengambil 3 landasan teori. Yang pertama yaitu tentang pemasaran, yang kedua e-commerce, dan keputusan pembelian. Di pemasaran, saya membahas tentang konsep pemasaran, pemasaran jasa, konsep digital marketing, dan klarifikasi digital marketing. Sedangkan di poin e-commerce, saya membahas definisi e-commerce, klasifikasi e-commerce, dan konsep e-tourism. Selanjutnya di keputusan pembelian, saya membahas konsep keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan proses keputusan pembelian. Itulah landasan teori yang saya gunakan di bab 2. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk bentuk penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya ini, yaitu saya mengambil metode penelitian deskriptif, di mana menurut Suharsini Arikunto 2013, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, dan dihasilkan lalu dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, untuk rancangan penelitian yang saya gunakan, yaitu saya mengambil populasi dan sampel, di mana populasi di sini yaitu para pengguna di mana populasi yang saya ambil di sini yaitu para pengguna aplikasi Traveloka, baik dari pihak pengguna maupun penyedia jasa yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan sampel yang saya gunakan di sini yaitu para pengguna aplikasi Traveloka, baik dari pihak pengguna maupun penyedia jasa pada salah satu hotel di Kota Padang, yaitu saya mengambil Hotel Mercure sebagai sampel saya. Selanjutnya untuk sumber data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang saya kumpulkan sendiri atau peneliti langsung yang kumpulkan sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Untuk data sekunder, data yang dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, untuk teknik pengumpulan data, peneliti mengambil teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Apa itu observasi? Menurut Sugiono tahun 2012, observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan wawancara, menurut Mo Leong tahun 2007, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dua orang dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang memberikan jawaban. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada proposal TA saya. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan komentar, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kepada Saudari Anggun Patricia yang telah menyampaikan hasil dari teknik penulisan tugas akhir 1 semester ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau raise hand. Baik, kepada Saudari Cairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan sedikit mengomentari presentasi dari Anggun. Untuk presentator Anggun
Pratisia, menurut saya presentasi dari Anggun tadi sudah cukup baik, dikarenakan Anggun sudah cukup memahami materi sehingga lancar dan tidak gugup untuk memaparkan materi. Namun, langkah lebih baiknya saat presentasi tidak terburu-buru saat mempresentasikannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas komentatornya dari Saudari Chairunisa. Mungkin sesi selanjutnya yaitu penutupan. Demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.